Pemirsa, percaya adalah soal rasa. Bila marak muncul indikasi kecurangan, jangan menyalahkan rakyat bila kehilangan kepercayaan terhadap integritas pemilu. Bangsa Indonesia butuh pemilu berintegritas agar pemerintah baru nanti memiliki legitimasi. Karena baru pada pemilu kali ini, menjelang pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu berikut sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada di ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Memulihkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu. Itulah pesan Anies Baswedan yang menjadi capres nomor urut 1. Saat berpidato dalam Rakornas Penegakan Hukum Terpadu, Anies menyoroti maraknya isu kecurangan pemilu. Anies juga mengingatkan, pemilu bertujuan menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang jujur, bukan hasil kecurangan. Karena pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Pilarnya non-demokrasi, rasa takut. Ketika rasa takut hilang, non-demokrasi tumbang. Ketika trust, kepercayaan menurun, demokrasi mengalami penurunan. Pekan ini, secara resmi, masa kampanye pemilu damai 2024 dimulai. Untuk mengawali, KPU menggelar deklarasi kampanye pemilu damai. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengingatkan, kecurangan dalam pemilu dapat merusak kedamaian Indonesia. Curang akan menghancurkan semua perdamaian, apalagi kalau rakyat sudah marah, apalagi kalau ada revolusi gara-gara kecurangan, itu sangat berbahaya. Kita tidak ingin memulai dari nol, karena itu Gakumdu, semua aparat, semua penyelenggara, KPU terutama harus independen. Sekali ada kecurangan, rakyat marah, titik nol mulai. Sementara itu, calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto meyakini penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu hingga DKPP akan melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Percaya itu soal rasa. Sayangnya, beberapa bulan belakangan, sejumlah peristiwa justru membuat netralitas aparat negara dipertanyakan. Salah satunya, soal patroli polisi di kantor DPC PDIP Surakarta. Komisi 3 DPR pun telah sepakat membentuk panitia kerja untuk mengawasi netralitas Polri. Ya, tadi sudah tanda tangan di depan seluruh peserta. Jadi yang penting masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoax, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan. Komisi 1 DPR juga membentuk panitia kerja untuk mengawasi netralitas TNI. Usulan itu berawal dari keraguan ketua fraksi PDIP terhadap profesionalitas Panglima TNI bila perintah Presiden bertentangan dengan hukum. Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus Subianto menegaskan, TNI aktif tidak boleh terlibat politik praktis. Nomor 7 tahun 2017 bahwa kita TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Aparat sipil negara juga rawan menjadi sasaran pengerahan. Di Jawa Barat misalnya, puluhan orang memprotes Bupati Majalengka yang meminta ribuan ASN dan honorer memilih Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Koordinator aksi Dadang Iriawan mengatakan, hingga kini Bupati Majalengka Karna Sobahi masih aktif mengajak dan memenangkan Ganjar Mahfud.
Sebelumnya, masyarakat juga dipertontonkan sikap dukungan para kades terhadap cawapres nomor urut 2. Padahal undang-undang mewajibkan kades untuk netral dalam pemilu. Masyarakat juga dipertontonkan aturan diutak-atik untuk melanggengkan kekuasaan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membuka peluang Gibran tampil dalam Pilpres 2024. Buntutnya, Majelis Kehormatan MK membuktikan bahwa putusan itu cacat etika. Akhir bulan ini, Presiden Joko Widodo membuat aturan yang memungkinkan capres dan cawapres tidak perlu mundur dari jabatannya. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 ini dinilai syarat kepentingan politik. Salah satunya kepentingan Jokowi. Setelah itu dibuat ya untuk menguntungkan ya kubu tertentu lah ya. Nah, namanya aturan dibuat kemungkinan besar ya bisa saja untuk menguntungkan pihak Pak Jokowi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.